Oke, mic saya kurang keras ini monitornya ya, bisa tolong saya monitornya lebih keras. Baik, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema dari gereja kita yang sedang dibicarakan, yakni bagaimana supaya menjadi murid yang sejati. Bagian saya hari ini adalah proses menjadi murid. Ternyata jadi murid itu enggak langsung ya Pak, enggak, ada prosesnya. Mari buka bersama dengan saya Ibrani pasal 12. Mari buka Ibrani pasal 12. Saya mau tunjukkan saudara bahwa untuk jadi kalau kita mau lihat ya, dalam Alkitab itu tertulis pertama orang dunia, lalu 2 Korintus 5 ayat 17 dia lahir baru. Waktu dia lahir baru ditulis bahasa aslinya adalah dia menjadi anak Allah atau nepios dalam bahasa aslinya. Lalu dia kemudian bertumbuh, lewatin proses, maka dia Galatia pasal yang 4 ayat pertama menjadi orang Kristen yang dewasa. Makanya ditulis itu kata yang dipakai bukan nepios tapi dipakai kata huios. Lalu kemudian kalau dia terus rela diproses dan kemudian dia tahu tanggung jawabnya, maka dia menjadi raja atau basileus. Jadi memang ada urutan tahapan dalam kehidupan kekristenan. Ya. Dan kita membaca sekarang Ibrani pasal 12. Ayat 4 berganti-gantian ya. Sama saya sampai ayat yang ke-7. Ganti-ganti ya. Dan mulai dari ayat 4. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5. Kok enggak ada suaranya? Ayat 5. Teksnya, mari ayat 5 baca bareng-bareng supaya saudara semua antusias ya. Karena AC-nya dingin jangan sampai beku. Saudara harus antusias. Ayat 5, 1, 2, 3. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus apabila engkau. Ayat 6, saya baca. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 7 bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memerlukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak? Iya, jadi saudara kalau saudara membaca di sini ada 4 tahapan. Saudara perhatikan ya, cara Tuhan itu memproses ada 4. Nanti saya akan bicara sesuatu. Hai anakku, jangan anggap enteng ya didikan Tuhan itu. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Jadi pertama dididik, katakan bersama saya dididik. Lalu tahapan kedua kalau dididik nyeleweng, diperingatkan. Kan asik kan, peringatkan. Lalu kemudian waktu diperingatkan masih nyeleweng, diapain? Tuhan akan menghajar. Lalu kalau dihajar masih nyeleweng juga, disesah. Ada 4 tahapan ya. Sekarang saudara saya pengen supaya saudara belajar gini. Ternyata 4 tahapan itu adalah bagian proses untuk pendewasaan. Semua orang Kristen, semua saudara, termasuk yang ngomong. Jadi pertanyaannya adalah, saya baru pulang dari Israel kira-kira hari Senin saya balik, berarti 4-5 hari ya. Kemarin saya pergi ke pabrik yang namanya pabrik diamond. Saudara kalau ke Israel pasti dibawa ke salah satu pabrik. Siapa di sini yang pernah masuk ke pabrik diamond yang terbaik di seluruh dunia, yaitu di Israel? Atau siapa yang pernah beli diamond di Israel? Ya. Pastor Lewi? Oh depan doang, enggak beli ya Pak?
Saya masuk, saudara, kalau saya masuk situ, ibu-ibunya langsung saya bawa. Wah, semua ibu-ibu masuk, bapaknya nggak mau, di luar dia. Waktu di luar saya perhatikan apa yang dikerjakan. Dia berdoa dalam bahasa roh. Hurala basyaka. Karena saudara, Diamond ini ternyata orang Israel itu hebat ya. Jadi sebenarnya diamond ini berasal dari apa sih Pak? Diamond itu berasal dari arang. Jadi arang dan diamond itu memiliki bahan yang sama. Apa itu Pak? Karbon. Sekarang saya tanya, arang berapa sekilo? Ibu-ibu yang tahu lah, berapa sekilo? Hah? Oh, masa murah amat, saya beli dah 1 ton. 5.000 bener ya Bu? Sekilo 5.000. Sekarang kalau sekilo diamond berapa? Saudara ketawa, kemarin saya tanya saudara yang 1 gram. 1 gram itu bilangnya 1 karat. Harganya udah sekarat. Itu baru 1 gram. Ini murah Pak, cuma 1,2, tak hitung 1,2 M. Lalu kemudian yang ini, karena tipe diamond tuh berbeda-beda. Nah, apa sih yang membedakan arang sama diamond? Proses, that's right. Siapa mau jadi orang Kristen diamond? Tinggi-tinggi. Bilang, Tuhan, bilang sama saya, ambil angkat tangan gini. Supaya nanti waktu diproses itu yakin. Bilang, Tuhan, saya mau, benar-benar mau jadi Kristen diamond. Kristen murid itu Kristen diamond. Apa sih yang menyebabkan? Iya, karena bedanya proses. Arang sekilo 5.000, nanti habis ini saya beli sama ibu udah 5.000 ya, 10.000 deh Bu ya saya naikin ya. Tapi ini nggak usah sekilo, 1 gram aja bayarnya sudah sekarat. Saya lihat ada yang beli 1 gram, ada yang setengah gram, ada yang beli 2 gram. Suaminya ngambil kredit cardnya itu kayaknya berat sekali. Nah sekarang, saudara mau saya tunjukin satu video ya. Gimana sih diamond itu bisa keluar ya. Saudara lihat, bisa tolong media? Saya harap sih bisa. Perhatikan ada 4 proses nih. Bagaimana terbentuknya? Bahannya semua dari kayu. 5.000 tahap pertama dipanaskan 1.300. Wow. 2, tekanannya high pressure. 3, diamond itu ada di 200 km di bawah. Jauh sekali pedem. 4, dia bisa muncul selama waktu millions years. Apa dia keluar? Berarti itu ada diamond di Jakarta karena tidak ada dia tidak ada gunung. Oke, sekarang gimana Pak dari arang mengalami proses lalu menjadi diamond? Tadi saudara ada 4 ya. Pertama heat, katakan bersama saya heat. Pressure, yang kedua pressure. Ini persis ya kayak kita ya.
Kita mau belajar pelan-pelan nih. Kemudian yang keempat, yang ketiga ditaruh bagian dalam, depth, 200 km. Berarti dalam banget. Makanya kalau orang lagi diproses, orang lain ya kelihatan tampil, kalau dia lagi diproses itu kayak domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Gak kelihatan, oke. Yang lain jualan arang, tapi kalau dia diem aja deh. Gak kelihatan, tapi sekali muncul harganya sekarat. Saudara jadi Kristen, dengarkan ini. Anda yang mau diproses, kepercayaan Tuhan semakin besar. Itu sebabnya diamond, kenapa kok orang diamond begitu? Nggak ada anting-anting pakai arang di sini, anting-anting. Nggak ada kan? Apalagi kalau kalung leontinya, itu apa itu? Arang. Kenapa? Ini karbon yang hampir jadi A. Nggak ada. Dan kemudian yang keempat, timely. Apa artinya Pak? Perlu tunggu waktunya Tuhan. Nah, sekarang saya mau masuk. Billy Graham pernah bilang begini. Being a Christian is more than just an instantaneous conversion. Dia bilang jadi Kristen itu bukan hanya ya instan bertobat. But being a Christian is a daily process whereby you grow to be more like Christ. Jadi nggak ada orang Kristen itu mendadak jadi murid, nggak ada, udah percayalah. Orang Kristen kalau langsung mau jadi murid itu tiap hari harus rela diproses. Bahkan tadi kalau diamond, berapa lama dia? Billion years. Kalau saudara nggak billion years, tapi pokoknya rasanya lama kayak orang kalau lagi diproses itu rasanya lama banget. Betul ya? Itu berarti yang bilang betul, udah sering diproses itu. Mose dia berkata gini, life is a process. Improve the quality of the process and you will improve the quality of life itself. Kalau kamu rela diproses, kamu mau diproses, kualitas dari proses itu akan membuat kualitas hidupmu juga makin keren, makin bagus. Sekarang saya saya mau khotbah yang ini. Ini baru khotbah. Ada 4 kualitas diamond dan 4 kualitas orang Kristen yang pengen jadi diamond. Saya menggunakan analogi diamond karena saya pengen supaya saudara ngerti. Tapi ini saya membaca dan Tuhan, tadi kan di dalam Ibrani pasal 12 ada 4 proses juga. Ternyata waktu saudara pergi ke diamond, saya pergi ke pabrik diamond dan saya duduk pasti paling depan. Waktu diterangkan, dia bilang gini, ini yang semua yang pengen mempunyai diamond. Diterangin. Ada, saudara yang senang diamond pasti tahu ini. Ada 4 C yang menentukan diamond itu mahal, murah, atau sangat murah. Beratnya bisa sama. Ada 4 kualitas, dan 4 kualitas ini dipengaruhi di dalam 4 proses ini. Oke? Nomor 1, C yang pertama. 4 C kan, kalau saudara nanti kalau beli diamond selalu dapat sertifikat dari 4 C ini. C yang pertama adalah clarity. Semakin kita clear atau semakin diamond itu bisa dilihat clear, maka diamond itu semakin mahal. Pak ngelihatnya Pak, nggak bisa lihat pakai gini nggak kelihatan. Tapi kok dalam hati saya, kok bisa ya ada orang yang cuman beda satu jenis, satu kelas gitu. Tambahnya mau 100 juta. Naik lagi satu kelas tambahnya 200 juta. Padahal barangnya sama. Saya lihat juga nggak tahu, makanya saya nggak beli diamond. Karena saya nggak bisa bedain. Tapi pada waktu dikeker, ketahuan clarity-nya. Saudara dan saya sama. Kristen tuh nggak bisa dilihat kacamata ginian. Wow, ini murid ini. Ini
murid-muritan. Ini belum jadi apa-apa, masih banyak gosongnya ini. Area sekarang. Pak, clarity ini bicara apa dalam hidup kita? Kalau diamond tuh, dia makin jernih, makin mahal. Dalam kehidupan kekristenan sama. Semakin clarity bicara tentang kekudusan. Semakin saudara kudus, semakin saudara makin mahal. Mahal itu artinya apa, Pak? Ya Tuhan bisa percayakan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Gimana caranya menguduskan kita? Ya, Tuhan biasanya kalau orang lagi diproses itu lewat panas. Makanya kalau orang lagi proses itu panasnya bukan main. Apalagi kalau yang dipakai memproses biasanya bukan api, tapi orang. Orang tuh bikin di sini, waduh, mendidih. Betul apa betul? Oh ya, berarti ini udah pengalaman semua berarti ya. Mendidih. Kalau perlu ketemu orangnya itu nek. Apalagi orang yang dipakai itu satu gereja. Wah, lebih sakit lagi tuh. Tetapi Tuhan tahu bahwa dia harus bikin saudara dan saya bisa hidup dengan kekudusan. Mari baca ya. Saya pengen baca saudara pelan-pelan. Amsal pasal 27, baca. Amsal 27 ayat 21. Kitab Amsal 27. Ayat 21. Oke, sudah ketemu semua? Ya, kita baca. 1, 2, 3. Kui untuk melebur perak, perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut ujian yang diberikan kepadanya. Kui melebur perak, perapian melebur emas. Saudara kalau lihat ya, perak dengan emas peleburannya lebih tinggi emas. Tapi kalau mau diamond, level peleburannya lebih tinggi lagi. Tadi suhunya 1300 derajat. Wow. Itu sebabnya semakin sakit. Haleluya. Apalagi kalau sakitnya di sini. Dan sukar sekali, berarti suhunya sudah tinggi. Ada yang manggut-manggut gitu. Itu artinya saya sedang diproses, Pak. Ada yang begini. Ini menunggu diproses. Maksud Pak Pendeta itu ngomong apa? Berarti dia belum lewatin proses. Tapi dengar-dengar, proses itu asik kok. Enggak ada yang amin. Ya. Saudara amin apa enggak amin tetap kok. Proses tetap jalan. Karena saudara disayang Tuhan. Ingat tadi Tuhan menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saudara anak, bahkan saudara akan dirindukan oleh Tuhan, satu hari bisa jadi murid, ya pasti harus lewat proses. Ada seorang pakar konselor, kemarin datang ke kantor saya. Dia sakit hati sama satu orang yang ngerjain dia. Dan orang itu yang juga ngerjain saya. Jadi kita senasib sepenanggungan. Terus dia cerita sama saya. Pak, saya tuh ya, rasanya ini orang sudah saya bina. Saya udah sekolahin ke Amerika. Saya jadikan orang kedua dari saya. Dan saya latih dia. Terus, kenapa nih? Tiba-tiba dia menusuk. Dia mengambil semua bahan kita. Dan dia menusuk dari belakang. Terus saya bilang, sama Pak, kita juga lakukan yang sama. Oh gitu ya? Malah dia makin marah mendengar. Kalau kita senasib sepenanggungan. Terus saudara ya, dengerin.
Lalu dia bilang, Pak, tahu nggak, saya udah 1,5 tahun sulit sekali menghilangkan sakit hati saya. Ahli loh, ini ahli. Jadi gimana, pokoknya saya kalau kumat, sakit, saya menulis. Kalau ada orang yang kalau proses itu dia tulis, dikeluarkan. Kalau proses pain, dia ada yang menulis. Dia tulis diary-nya. Saya dikirimin beberapa tulisan dia. Terus dia bilang gini, kalau Bapak nulis enggak? Enggak. Saya kalau nulis pengajaran mau. Kalau sakit hati enggak mau. Pak tahu enggak, saya udah 80 halaman. Wih, sebentar lagi jadi buku itu ya. Tapi enggak bisa dicetak Pak ini. Ini hanya untuk mengeluarkan saya punya sakit hati. Terus seminggu kemudian telepon lagi dia. Ketahuan masih belum selesai kan. Pak, saya mau sharing ya. Iya, kenapa? Sekarang saya udah 100 halaman, Pak. Berarti belum kelar. Terus dia tanya ini. Dia tanya, Pak, saya lihat Bapak dikhianati gitu kok kayaknya mukanya santai. Bapak nggak pernah cerita. Bapak nggak pernah ngomong ke aku bahwa Bapak juga dikhianati sama dia. Kok Bapak kayaknya santai aja? Enggak Pak, waktu awal saya itu datang kepada Tuhan. Ya, kalau saya lagi diproses, pokoknya dengarkan, tidak ada proses dalam hidup saudara dan saya yang Tuhan iseng. Enggak ada. Enggak ada. Jadi tidak ada proses yang iseng-iseng. Tak gosok aja ya. Kenapa? Ya iseng aja. Enggak ada gitu. Lah saudara ada iseng, tukang isengin orang. Tuhan bukan saudara. Tuhan itu kalau dia proses saudara, dia punya purpose. Dia punya tujuan. Jadi gini caranya. Dia tanya, kalau Bapak gimana caranya? Saya masuk kandang. Saya masuk tempat saya sembayang. Kandang saya, tempat saya sembayang. Saya ambil gitar. Makanya baik di kantor saya atau di rumah selalu di gitar. Kenapa? Jadi kalau orang itu nyakitin di kantor, saya pegang gitar di kantor. Dan saya menaikkan pujian. Kalau pujian enggak bisa mengeluarkan, saya bikin pujian baru. Lagu-lagu baru yang merilis sakit hati itu. Dan waktu dirilis sampai mewek-mewek. Istri saya suka lihat. Kalau mewek-mewek pasti nanti ada lagu baru itu. Benar keluar lagu baru. Kalau ada lagu baru keluar itu dari himpitan tekanan. Terus dia tanya, terus habis itu terus hilang Pak, hilang. Terus gimana? Lepas. Uang proses itu dimaui Tuhan supaya kita bertumbuh, bukan supaya kita nyimpan sakit hati. Betul apa betul? Ganti dia yang ganti marah. Dia bilang, Pak, masa Bapak biarkan dia memisahkan diri? Itu kan gereja Bapak yang rintis. Saya bilang gini, saya ini dari sejak muda tukang bangun gereja. Saya udah bangun gereja udah banyak sekali. Jadi kalau diambil satu, saya masih bisa buka 10 lagi. Dia malah bingung. Oh, caranya berpikir ya Pak yang dibedakan. Iya. Saya berdoa supaya saudara kalau lagi diproses, saudara Tuhan itu tahu bagaimana cara memandang proses itu. Datanglah kepada dia yang tahu kenapa proses itu diizinkan. Jangan tanya yang nyakitin. Kalau saudara tanya yang nyakitin, gak akan ketemu. Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan bila kamu menemui apa? Pencobaan atau ujian. Memang tidak ada yang bahagia waktu kita diproses, kita disucikan, kita dikuduskan. Emas itu awalnya dari sekarat, 1 karat. Dia kalau udah diproses naik 2 karat, 3 karat, sampai terakhir 24 karat.
Semakin saudara dikuduskan Tuhan, nilaimu itu mahal. Gak percaya. Mari bilang supaya percaya. Semakin saya disucikan, semakin saya dikuduskan, hidup saya semakin mahal. Amin apa amin? Pak, mahalnya memang aku dijual? Bukan. Nah, sekarang saya mau masuk lebih dalam supaya saudara. Coba mari buka bersama dengan saya 2 Timotius pasal kedua. Pak, kenapa sih 2 Timotius pasal 2? Supaya saudara ngerti. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Kenapa sih Pak kok kita mahal? Nah, sekarang kita mari baca ayat 20. Saya 20, saudara 21 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga ada yang dari kayu, ada dari tanah. Yang pertama, maksudnya emas, dipakai untuk maksud yang mulia. Yang terakhir, yang dari tanah, untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Dari hal-hal yang ia akan, yes, terus dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang, saudara mau nggak dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia? Ya, syaratnya harus mau diproses, nggak ada cara lain. Dalam rumah Tuhan juga sama, kalau dia lukiskan dalam rumah itu ada perabot emas, perak, tapi juga ada bejana yang terbuat dari tanah liat. Bejana ini dia murah, beda dengan emas. Emas ini mahal, semakin saudara mahal di hadapan Tuhan nih, Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang mulia. Yang setuju katakan. Edmond Bianca dia berkata gini, every obstacle should be seen as a part of the process of gaining mental strength and wisdom for bigger and better things of life. Dia bilang setiap kesukar hambatan haruslah dilihat dari bagian daripada proses untuk mendapatkan kekuatan mental seseorang dan diberikan hikmat untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk hidup yang lebih baik. Jadi dengan kata lain, setiap kali ada hambatan, setiap kali ada tantangan, saudara mesti bilang, kamsia. Enggak ada yang amin. Terlambat udah. Setiap kali ada hambatan, setiap kali ada tantangan, setiap kali Anda dijolimi oleh orang lain, saudara harus berkata, kamsia. Terima kasih Tuhan. Saudara, kalau ada orang yang susah sekali mengampuni orang lain ya. Si bapak tadi itu masih datang lagi kepada saya dan dia saya minta waktu 2 jam Pak. Untuk apa? Sharing lagi. Oh, jangan-jangan udah 200 halaman dia. Karena dari minggu ke minggu dia sharing. Lalu kemudian dia telepon saya dan sharing. Dia merencanakan mau bersaing dengan si dia yang menyakiti. Saya bilang, jangan, itu bukan caranya Tuhan. Kok Bapak yakin? Saya ini udah 40 tahun jalan sama Tuhan. Dan saya lihat semakin saudara membela diri, panasnya akan ditambah. Anda pindah gereja gara-gara diproses lewat salah satu penatua atau lewat salah satu leader. Anda pindah gereja, di sana lebih panas lagi nanti. Pindah gereja bukan solusi. Udah kalau mau diproses di GKS ya udah selesaikan prosesnya sampai tuntas. Sampai tas. Saya dapat pewahyuan baru Pak. Untung saya belum pindah ya.
Maksud lo? Ya saya udah rencanakan Pak. Banyak jemaat gara-gara lihat gesekan pindah gereja. Kalau di sini nggak ada di sini nggak ada. Saya lihat di tempat lain. Ada yang nggak tahan pindah gereja. Terus dia pikir kalau pindah gereja sudah selesai. No, enggak. Rick Warren dia bilang gini, when you understand that life is a test, you realize that nothing is insignificant in your life. Jadi kalau kamu tahu bahwa hidup itu adalah ujian atau tes, dia bilang, dan kamu akhirnya tahu bahwa tidak ada sesuatu yang tidak signifikan melalui proses itu. Jadi Tuhan gak pernah iseng. Nah ini dia bilang gini, God has a purpose behind every problem. He used a circumstance to develop our character. Jadi goalnya dong yang kita lihat bahwa satu hari kita punya karakter yang manis, karakter yang indah, karakter yang menyenangkan Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara bisa dipakai Tuhan menjadi perabot yang mulia. Robert Murray dia berkata, a holy man is a mighty weapon in the hand of God. Jangan main-main loh. Ini yang sebut kamu mahal tuh gini. Bisa dipercayakan hal yang besar. Kedua, saudara bisa jadi senjata Tuhan untuk menghancurkan setiap pekerjaan musuh. It's true. It's true. Semakin saudara rela diproses oleh Tuhan dan semakin saudara taat, setan tidak perlu Anda usir. Saudara lewat aja, setannya udah kabur. Saudara nggak lihat tuh Yesus jalan, setannya teriak-teriak, hai engkau anak Allah. Ngapain Yesus lagi jalan-jalan enak-enak? Kenapa? Kehadirannya sebagai weapon, sebagai senjata yang menghancurkan pekerjaan musuh. Saya berdoa, dimanapun saudara berada, setan bisa lari. Bukan saudara yang lari karena setan. Si yang pertama tadi apa? Clarity. Nanti kalau saudara beli ya, saudara mesti perhatikan 4 C ini. Dari setiap C itu ada 7 deret itunya. Jadi clarity 1, 2, 3, 4, itu namanya ada berbeda-beda ya. Dan makin clear, ya orang yang nggak ahli berlian, orang yang nggak melihat mikroskop, dia lihatnya harus mikroskop yang 1000 kali, baru dia lihat kejernihannya. Kalau ada 1 titik, berarti tidak. Ada 2 titik, 4 titik, 5 titik, gitulah. Kalau banyak titik-titiknya, makin murah. Saudara juga makin banyak bopengnya, makin murah. Tapi kalau saudara dibersihkan dan rela mengampuni, cepat dipakai Tuhan. Sekarang C yang kedua. C yang kedua, cutting. Diamond tuh, ini bicara apa? Ini berbicara tentang Tuhan memotong bagian yang tidak baik dalam hidup kita, supaya kita bisa berharga di hadapan Tuhan. Cutting, bilang sama saya cutting. Pak, kalau kue lapis juga di-cut, Pak. Cuman kalau kue lapis dipotong, cuman dibagi 2. Potong lagi jadi 4. Diamond, itu kenapa kok enggak dibikin kotak aja? Kotak kan berarti kan potong ceret, selesai. 1 diamond yang bagus, itu dia dipotong 126 sisi. Saya tanya, kenapa sih kok dipotong 126 sisi? Supaya kalau saudara lihat ya, orang pakai anting-anting berlian, itu bedanya antara berlian asli dan berlian-berlianan. Kalau berlian-berlianan, hanya kalau lampu disorot dari depan, yang gede jelas baru kelihatan kelip, palsu. Tapi kalau yang asli, enggak perlu disorot. Dari sisi sini, 126 sisi, bayangin. Dia satu cutting itu
Makanya orang kalau pakai berlian ya, itu dia jalan, orang lain akan lihat. Kelelip, 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 kelelip. Sebab apa? Ada sinar, nggak ada sinar, dia memancarkan sinar. Pak, Bapak ini ngomong apa? Dengerin. Kalau saudara udah dipotong kanan, potong kiri 126, saudara jalan ke kanan jadi berkat. Ke kiri jadi berkat. Ke depan jadi berkat. Mundur jadi berkat. Kenapa? Sebab hidupmu udah kadung dipotongin. 126. Coba tanya kanan kiri, kamu udah dipotong berapa kali gitu. Tanya baik-baik, kamu udah dipotong berapa kali. Semakin banyak cuttingnya, berlian tuh semakin di-cut, dia bisa memancarkan sinar dari sini. Zet. Cut lagi bagian dari sini, memancarkan sinar. Cut dari sini. Itu sebabnya kalau saudara lihat diamond tuh ya, dia potong, ya bentuknya gini. Lalu di atasnya itu dipotong-potong-potong. Waduh. Dalam hati saya, waktu saya diterangin itu ya, saya langsung manggut-manggut. Oh, sekarang saya tahu. Kenapa Tuhan menoreh-noreh hidup saya. Kenapa Tuhan sering kali dalam tanda kutip melukai hidup saya. Karena dia ingin memotong bagian-bagian yang tidak bersih. Supaya kita bisa berbuah lebih lebat. Pak, ada ayatnya? Ada. Yohanes pasal 15. Ayat 1 sampai 8. Yang tidak berbuah dipotong. Tapi juga yang berbuah juga dibersihkan atau dipotong sama saja. Supaya lebat berbuah. Yohanes 15. Ya kan, Tuhan kan gak iseng motong. Karena kita punya integrated farming. Jadi kalau ada pohon tidak berbuah, kita potong dia. Teriak-teriak, nangis-nangis. Sakit. Taunya gimana? Itu meleleh dia. Tapi waktu di pruning namanya, keluar tuh. Anggur tuh kalau daunnya lebat nggak keluar buahnya. Dia harus di pruning, dipotongin. Saya kadang-kadang kasihan lihat dia dipotongin. Orang yang di lapangan tak bilangin, kenapa sih kamu potongin? Kamu tega? Enggak Pak, ya harus kita potong. Coba Bapak lihat nih sebulan lagi. Begitu sebulan berikutnya, buahnya gelantungan. Banyak sekali. Saya bilang, waduh Alkitabiah, bener banget. Makanya sekarang kalau lagi dipotong, kita mesti bilang, kamsia Tuhan, kamsia. Haleluya. Pak Mati, jabatan saya diambil sama dia. Bilang, kamsia. Karena ada jabatan yang lebih tinggi yang akan diberikan. Gitu loh. Pak, kangtau saya masa diambil sama dia. Kamsia. Karena ada kangtau yang lebih besar lagi. Pak, itu sebenarnya kan klien saya yang saya approach pertama kali Pak. Masa kliennya itu closingnya sama teman saya direbut. Satu gereja lagi Pak. Kamsia. Karena satu klien hilang, 10 klien ditambah Tuhan. Believe me. Saya udah jalan 40 tahun melayani Tuhan. Semakin saya memberontak, semakin sakit. Semakin kita taat, semakin indah. Kepercayaan Tuhan semakin besar. Masih bisa ya? Masih bisa? Udah habis? Masih? Sudah selesai? Boleh? Belum. Awas jangan bilang, turun, jangan gitu loh ya. Max Lucado dia berkata begini, be patient, sabar. God using today's difficulties to strengthen you for tomorrow. He is equipping you. Sabar saja karena Tuhan akan menggunakan kesulitan saudara di hari ini untuk apa? Untuk mengequip saudara akan dipakai Tuhan di masa yang akan datang.
Kalau saya tidak menyadari ini, wah saya udah. Kalau saudara tanya sama saya, banyak orang tuh bilang gitu, itu loh Pak Yusuf Pak, enak ya. Dalam semalam diangkat Tuhan, masa dari penjara bisa naik langsung jadi orang nomor 2 di Mesir. Oh saudara jangan pernah lihat cuman semalam dia diangkat. Oke itu benar sih, tapi beribu-ribu malam dia dikerjain sama Tuhan. Nah orang kadang-kadang tidak lihat dikerjainnya. Dia cuma lihat waktu dia diangkat. Saya berdoa, kalau saudara lagi dites sama Tuhan, udahlah nurut aja. Karena itu yang, Max Lucado dia berkata, the God who make thing grow will help you bear fruits. Kalau Tuhan yang mengerjain saudara, dia yakin waktu dia potong pasti keluar buah. Tukang kebun kita, namanya Asri orang Batak. Dia bilang gini, Pak nanti saya pruning dulu, sebulan Bapak jangan kesini ya. Kenapa? Bapak pasti kasihan sama mereka. Ya, kadang-kadang saya lihat itu tadinya udah enak, bagus-bagus jadi gundul gitu. Tapi sebulan saya datang keluar buahnya. Begitu keluar buahnya, saya tahu. Semua orang yang semua tidak berbuah, malah saya suruh pruning semua, potongin semua. Kira-kira Tuhan juga gitu, lihat jemaat di GKS ini, kok ini kayaknya nggak berbuah ya. Ini udah kebaktian udah berapa tahun di GKS, kok nggak berbuah ya. Gua potong aja nih. Waktu saudara dipotong sakit, tapi hasilnya keren. 3. Si pertama tadi apa? Clarity. Si kedua? Cutting. Si yang ketiga, carrot. Carrot itu berbicara bahwa Tuhan itu menimbang bobot. Seperti kalau saudara lihat sekarat, itu artinya 1 karat. Kalau dia bilang 2 karat, itu artinya 2 gram. Jadi carrot itu berbicara tentang bobot. Pak, maksudnya apa? Tuhan itu kadang-kadang timbang saudara loh. Bobotmu ini cocok nggak antara umur kekristenan saudara dengan beratnya bobot kualitas kekristenan saudara. Dia timbang. Pak, apakah ada di dalam Alkitab Tuhan itu menimbang seseorang? Ada saudara ya. Di mana Pak? Daniel pasal 5. Daniel pasal 5 ayat 25. Raja Belshazzar dia melihat penglihatan di dinding yang gak ngerti artinya. Yang akhirnya diterjemahin oleh Daniel. Dia tertulis mene tekel ufarsin. Apa artinya? Pemerintahan Allahku dihitung dan ditimbang oleh Allah dan didapati terlalu apa saudara? Ringan. Tapi berat saya udah di atas 70 Pak. Iya berat tubuh. Tapi berat rohani saudara ada timbangannya. Tapi nggak ada timbangan dijual. Tuhan yang bisa lihat. Saya berdoa supaya saudara semakin bertambah umur kekristenan kita. Bertambah pula kualitas rohani kita. Kalau saudara bertambah kualitas rohani. Tuhan senang dengan bobot yang saudara punya. Mungkin saudara bertanya, Pak apa sih Pak yang ditimbang oleh Tuhan? Apa sih yang ditimbang oleh Tuhan? Nomor 1, jam doa saudara. Apakah saudara tertib gak punya jam doa? Ditimbang. Kalau dilihat dari umur kekristenanmu harusnya kamu punya jam doa udah gak boleh 5 menit kata Tuhan. Gak boleh 10 menit. Gak boleh doa 5 waktu. Waktu makan pagi, makan siang, makan sore, bangun tidur dan setelah mau tidur, itu sembahyang 5 waktu. Gak cukup kayak begitu, ringan. Kamu sudah harus spend waktu minimal 1/10 dari 24 jam yang kamu punya. You have to spend time with God. Kalau kamu bisa sediakan waktu itu, timbanganmu akan makin bagus. Apalagi Pak, berapa banyak saudara dulu saudara baca 1 ayat, dibiarin sama Tuhan. Setelah saudara dewasa nggak boleh baca 1 ayat. Masa orang makan dulu ya saudara kita waktu bayi
Disuap 2-3 sendok juga udah kenyang. Tapi kalau sudah gede, 100 sendok juga masih. Kenapa porsinya harus lebih banyak? Saudara baca Alkitab juga porsinya harus lebih banyak. Amin apa amin? Apalagi yang ditimbang Pak? Cara hidup saudara, perkataan saudara, perilaku saudara. Diperiksa sama Tuhan. Cocok gak dengan firman yang kamu baca tiap hari? Cocok gak firman itu datang dalam hidup kamu? Tuhan lihat, kamu udah Kristen 10 tahun tapi ngomonganmu kayak orang yang gak kenal Tuhan. Tuhan bilang, mene. Tekel ufansi. Saya berdoa supaya saudara, apalagi sih Pak yang ditimbang? Tuhan lihat usia kekristenan kamu seharusnya udah melayani. Entah jadi ketua small group di sini namanya apa? Home, singkatan dari rumah. Home cell atau home. House of maturity and evangelism. Home. Harusnya kamu jangan ikut hanya peserta home. Tapi harusnya kamu sudah jadi ketuanya atau fasilitas. Wah, harusnya kamu sudah pelayanan. Kamu harus jadi tim doa dong. Jangan cuma pengen didoain terus. Ditimbang lah Tuhan. Kamu gak boleh jadi jemaat terus dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lama. Kita mesti harus bertumbuh. Terakhir. Supaya jangan sampai turun. Jangan sampai. Si pertama apa tadi? Clarity. Si yang kedua, cutting. Si ketiga, carrot, bobot. Sekarang si yang keempat, color. Pak, color ini bicara apa Pak? Color itu berbicara tentang panggilan spesifik setiap orang. Anda mesti belajar dan ngerti betapa pentingnya saudara ngerti panggilan hidup saudara. Pak, apakah panggilan setiap orang berbeda? Oh ya pasti. Anda membaca Efesus pasal 4 ayat pertama bahwa setiap orang itu diberikan panggilan yang spesifik. Untuk apa Pak? Ya untuk melayani Tuhan. Pak, diamond memang ada warna beda. Sedang saya tanya, diamond yang saudara tahu di Indonesia dia warnanya apa? Hah? Warnanya apa kalau sudah beli diamond di Indonesia? Warnanya apa? Kayaknya belum pernah ada yang beli kayaknya nih. Enggak mau ngaku kata, enggak saya enggak minta, enggak cuman tanya aja. Yang kita beli biasanya warnanya apa? Yang warna putih, ya tak? Tapi kalau saudara pergi ke Israel, widih ternyata banyak warnanya. Diamond itu ada yang warnanya kuning, diamond ada yang warnanya itu pink, ada diamond warnanya red seperti hampir kayak ruby. Dari mana bisa tahu? Ini diamond, ini ruby. Dari hardness-nya. Dari kekerasannya. Jadi semakin keras dia punya nilai hardness 1-10. Diamond itu di 10. Warnanya merah. Orang nggak tahu itu ruby atau itu diamond. Hanya tukang yang mempunyai sertifikat dia tahu. Gimana? Dites hardness-nya. Saudara, Tuhan juga sama melihat hidup saudara. Tuhan juga kelihatannya mukanya hampir mirip. Tapi ketahanan terhadap pressure akan menentukan mahalnya sebuah pribadi di hadapan Tuhan. Saya pengen akhiri dengan ayat ini. Mari buka Efesus pasal 4. Supaya saudara mengerti apa Tuhan punya rencana yang besar. Mari baca Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang pertama.
Mari baca dengan keras ya. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena apa? Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil apa? Berpadanan dengan. Jadi setiap orang yang dipanggil haruslah dia hidup berpadanan dengan panggilan. Itu sebabnya di gereja tempat saya melayani, saya arahkan mereka sesuai dengan panggilan mereka. Kalau kamu pengen ada di pilar sosial, kamu kerjainlah semua persoalan sosial yang ada di sekitar kota kita. Kalau kamu punya hati untuk memberesin keluarga yang rusak, kamu ada di pilar family. Tolongin keluarga-keluarga yang hancur. Makanya ada ministry namanya KPK. Saya panggil dia. Apa itu nama kok KPK? KPK singkatan dari Korps Penyelamat Keluarga. Terus saya bilang ini, bagus. Ada satu lagi dia punya namanya sama-sama family, tapi dia lebih kepada camp. Dia bikin namanya BBM, Breakthrough Blessed Marriage. Terus ada keluar satu lagi, Bebek. Kok ministry kok bebek? Iya Pak, ini Breakthrough Blessed Kids. Kok namanya Bebek? Iya, singkatannya apa Pak? Ya Bebek lah. Jadi dia menolong anak-anak, orang tuanya dilayani, anak-anaknya dilayani sama Bebek ini. Breakthrough Blessed Kids. Ya tapi namanya jelek sekali, Bebek gitu. Lucu. Ada orang yang di pilar bisnis, dia khusus nangani para bisnis. Ada bisnismen di tengah-tengah kesulitan, dia jatuh, dipanggil, dirangkul. Enggak perlu konseling sama gembalanya. Kenapa? Bisnismen udah mau melayani. Kalau setiap jemaat bersedia melayani orang lain, saya percaya orang-orang yang susah akan banyak datang ke gereja ini. Karena setiap kali ada orang yang bermasalah, tidak dikeluarkan, tidak dikucilkan, tapi justru ditolong dan di-encourage untuk kembali. Saya berdoa, kenapa sih setiap kita perlu tahu panggilan? Sebab tujuan Tuhan, panggilan dan panggilan itu menggenapi panggilan yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, jadilah sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Dan saya berdoa supaya Tuhan menolong saudara. Jangan pernah saudara hands up di tengah-tengah proses. Tetapi berdirilah bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Datanglah sama Tuhan, jangan hands up. Saya tahu nggak mudah, khotbah ini juga nggak enak. Tapi saya senang khotbah ini. Sebab tanpa saudara bersedia untuk masuk dalam proses, nggak ada kepercayaan.